Kita tuh satu keluarga sakit. Aku, Aisyah, terus adik Arsa itu sakit semua kecuali ayahnya. Hari Kamis malam aku bilang ke ayahnya Aisyah, punya harus pulang. Aisyahnya mau pulang. Gitu karena si Aisyahnya sakit dan akunya kewalahan. Dari Sabtu tapi parahnya di hari Minggu itu tuh batuknya bener-bener tidak berhenti. Jadi kayak yang nah aku udah mulai takut apakah ini COVID. Rasanya itu luar biasa gitu ya, ternyata ketika kita sakit bersamaan di dalam rumah, dan alhamdulillahnya suami aku kuat gitu ya. Daya tahannya, dia berkumpul dengan orang-orang yang sakit tapi dia nggak ikutan sakit gitu. Jadi itu bersyukur banget. Halo semuanya, assalamualaikum. Barusan Aisyah sama ayahnya berangkat Jumatan, jadi aku mau nyiapin makan siang. Tadi tuh Aisyah bilang mau makan dulu, tapi pas udah mau disiapin ternyata pengen ikut ayahnya gitu. Jadi mumpung hari Jumat ayahnya ada di rumah, terus kayaknya pertama kali dia ikut ke masjid. Sebelumnya belum pernah. Nah, menu favorit suami dan aku juga itu adalah bandeng. Nah, jadi ini lagi ngegoreng bandeng untuk kedua kalinya. Jadi tadi malam sebenarnya udah ngegoreng bandeng, dan ini cuma 1 ekor. Biasanya cuma sekali makan sih. Ini cuma 1 ekor, cuman aku potong sendiri pakai tangan. Jadinya nggak rapi. Ini ada menu wajib yang pasti harus ada, itu adalah sambal. Ini tadi udah aku ambil beberapa ya bawang-bawangannya. Ini kayaknya segini cukup deh, atau mungkin si cabenya kita tambahin. Karena memang kayaknya hampir nggak pernah mubazir kalau misal kita bikin sambal itu, karena memang semuanya suka sambal. Nah, aku ada tips nih. Nah, mungkin banyak yang udah tahu juga sih, cuman barangkali ada yang belum tahu. Jadi kalau misal kita mau goreng si ini, persambelan ini, harus dicolok-colok dulu ininya, si cengeknya atau si cabenya. Karena kalau enggak, kan sering kali ya apa itu namanya, dia itu meletus-meletus gitu kan. Nah, kalau meletus-meletus itu kan sakit kalau kena. Jadi dicolok-colok gini, nah dia ini akan mengurangi potensi dia untuk meletus-meletus. Nah, ini aku tumpangin ke gorengan apa tuh, bandeng gitu. Sebenarnya karena memang nggak sabar aja pengen sekalian gitu biar cepet. Dan minyak bekas ini si bandeng atau ikan asin itu memang enak banget, dan kebetulan ini juga minyak sisa yang tadi malam kita ngegoreng bandeng, jadi makin mantap. Nah, ini itu meletus-meletusnya dari si bandengnya, tapi kalau si ininya dia cabenya dia udah nggak meletus-meletus karena tadi udah ditusuk-tusuk dulu pakai pisau. Kita tunggu, udah nggak sabar. Nanti ayahnya Aisyah pulang sama Aisyah pulang, anak-anak pulang, kita makan, terus rencananya mau jalan-jalan deh. Mumpung agak longgar ya, hari ini tuh agak longgar karena aku ngajarnya juga udah di akhir semester, sebagian besar udah ujian akhir gitu, jadi tinggal nunggu masuk semester depan. Oke, aku sambil masak ini, sambil aku pengen cerita ya. Jadi beberapa minggu yang lalu, mungkin hampir sebulan yang lalu, 3 sampai sebulan yang lalu, kita tuh satu keluarga sakit. Aku, Aisyah, terus adik Arsa itu sakit semua kecuali ayahnya. Jadi alhamdulillah ayahnya bisa merawat kita gitu ya ketika sakit gitu. Dan posisi sebenarnya yang sakit pertama itu Aisyah. Jadi kakak Aisyah itu sakit karena kayaknya dia kecapean, terus dia banyak makan, tapi makannya banyak snack gitu ya. Jadi
dia kebanyakan makan, tapi makannya makan snack. Oke, nah terus kemarin aku lagi ada event di Garut gitu ya. Pas pulangnya hari Rabu itu Aisyah udah mulai kayak mau flu waktu malam. Dia udah mau flu sore ke malam. Akhirnya besok paginya emang beneran dia flu, dia panas, terus kayak ada batuk pileknya sedikit gitu ya, tapi lebih ke demam dan lemes gitu. Akhirnya ya udah aku diemin di hari Kamis. Aku pikir ya udah nggak apa-apa ya, biasa kan anak itu tuh sakit gitu. Ternyata aku ukur pakai termometer, dia tuh panasnya tinggi terus gitu. Terus aku bilang ke ayahnya, pokoknya kalau sampai besok, waktu itu kemarin ayahnya di Palembang, kalau misal sampai hari Jumat Aisyah masih sakit, kamu harus pulang karena aku khawatir banget gitu ya, kok ini panasnya tuh sampai 40, 39, 40, dan setiap dikasih obat panas itu nggak terlalu signifikan turunnya gitu kan. Biasanya kalau sakit biasa yaudah dikasih obat nanti dia juga sembuh cepet gitu kan, apalagi kalau panas biasanya dikasih obat panas ya udah dia terus turun panasnya. Kalau ini tuh enggak. Oke, keasikan cerita ya, sampai ini rada-rada gosong deh gitu. Hitam tapi nggak apa-apa, masih enak. Nah jadi terus benar, ternyata sampai hari Kamis malam Aisyah tuh panasnya masih tinggi. Aku bingung kan, karena waktu itu cuman aku sama adek sama ada ART juga di rumah, tapi kan ya kekhawatiran kita kan ya gimana gitu ya gitu. Terus mana adek Arsa kan juga lagi butuh perhatian banget, kadang mau tidur nyusui dan lain sebagainya. Jadi Aisyahnya jadi kayak kurang diperhatiin. Akhirnya malam tuh aku bilang, hari Kamis malam aku bilang ke ayahnya Aisyah, punya harus pulang gitu karena si Aisyahnya sakit dan akunya kewalahan gitu ya, aku nggak ada. Ya sebenarnya belum yang repot banget, belum, tapi aku kasihan Aisyah kurang diperhatiin banget dalam kondisi dia sakit. Akhirnya alhamdulillahnya hari Jumat siang ayahnya nyampe rumah. Ya udah hari Jumat itu mulai membaik. Wah, dia udah bisa senyum, dia udah bisa ngobrol gitu ya. Awalnya yang cuma diem aja gitu, dia diem tiduran nggak mau makan, cuman minum sedikit-sedikit sama minum obat. Akhirnya itu kan udah aku bawa ke rumah sakit hari Kamis itu udah aku bawa ke rumah sakit, udah ke dokter gitu, dia dapat obat, tapi memang tidak ada kayak signifikan gitu ya, nggak ada penurunan yang signifikan dari sakitnya itu. Udah akhirnya hari Jumat itu udah membaik. Nah kita berasumsi oh ini sakit kangen sama ayahnya karena ayahnya beberapa hari dinas gitu. Nah udah mulai tenang tuh, alhamdulillah udah membaik. Hari Sabtu aku bangun tidur gak bisa bangun karena tiba-tiba aku demam, terus yang badan tuh kedinginan rasanya ya gitu, kedinginan nggak menggigil banget gitu ya, sampai yang aku bilang ke suami tolong tindihin aku pakai apapun lah, guling, bantal atau apa, dan itu masih dingin gitu. Akhirnya aku minta kayak suami aku tolong tempelin inilah gitu ya badan gitu ya, dipeluk gitu, atau Aisyah yang nempel ke badan aku biar hangat. Ternyata benar, ketika ayahnya sama si Aisyahnya nempel ke aku tuh lebih membaik gitu. Si adik ikutan diem aja, ikutan ini sakit juga dia gitu. Jadi dia tuh seharian cuman yang nyusu, dia nggak makan, nggak minum yang lain, cuman nyusu dari pagi bener-bener sampai malam gitu. Dan aku dari pagi sampai sore itu udah di kasur aja, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ini habis ngambil garam dan kaldu. Nah, terus sampai sore kan aku nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah terus agak maleman itu alhamdulillah aku kayak membaik, aku bisa bangun dari kasur ya, karena ya ayahnya lah yang nge-backup semuanya gitu ya, nyiapin makan dan lain sebagainya, ngurusin Aisyah dari semuanya, dan aku ya adik nempel aja sama aku dari pagi sampai malam itu gitu. Malam akhirnya aku bisa bangun, aku udah nggak terlalu dingin karena minum obatnya minum Intunal, jadi aku tuh cocok kalau obat flu namanya obat yang umum gitu tuh minum Intunal yang warna kuning. Yang merah tak juga sih, cuman lebih cocok, lebih seringnya yang kuning karena dosisnya dia lebih besar, lebih banyak. Nah yaudah malam itu aku udah agak membaik. Hari Sabtunya, Minggunya aku udah mulai kayak rada-rada membaik gitu ya, udah rada membaik, tapi Aisyah drop lagi.
adek malah membaik. Jadi kayak yang kemarin parah sekarang tuh membaik, yang kemarin membaik sekarang tuh parah lagi gitu. Akhirnya aku udah gak tahan lagi nih, karena ngeliat anak tuh, si adek tuh juga panas sih, cuman kayak dia masih aktif gitu. Tapi kalau Aisyah udah yang lemes lagi, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya aku udah panik banget. Akhirnya aku bilang ke suami aku tuh takut cuman kayak trombosit dia turun atau apa kayak DB atau tipes yang kayak gitu-gitu, karena dia juga nggak mau makan, nggak mau minum gitu. Akhirnya aku bawa ke UGD, kemudian dites darah, terus dikasih obat panas yang kayak apa sih, yang kayak kapsul gitu, terus dimasukin lewat anus ya gitu. Nah itu memang panasnya langsung signifikan sih, lumayan lah berkurangnya gitu. Walaupun tetap ada panasnya, jadi nggak yang terus hilang panasnya gitu, enggak. Nah akhirnya hasil tes ya lumayan drama ya, bawa 2 anak, bayi yang satu 3 tahun terus disuntik diambil darahnya, itu lumayan drama. Tapi ya udahlah, mau repot mau apa juga kan harus dilalui ya gitu. Jadi ngegendong satu-satu, aku ngegendong adek, ayah ngegendong kakak gitu. Nah terus bentar ya, aku masukin sambal dulu. Ini sambal sisa kemarin ada sedikit ya tadi malam, aku rasa masih bagus, jadi kita tambah saja. Nah terus ternyata hasilnya bagus, alhamdulillah aman. Jadi bukan DB, bukan tipes, pokoknya semuanya masih aman lah. Walaupun mungkin ada beberapa angka yang rendah katanya gitu, tapi relatif masih aman gitu ya, masih bisa dirawat di rumah. Akhirnya dikasih obat. Ternyata sampai sore habis minum obat itu sama sekali nggak ada perubahan. Jadi tetap dia lemes, tetap ini aku kan gimana sih ini kok obatnya nggak, ya minimal panasnya turun lah minimal ya. Itu ternyata nggak gitu ya, mungkin aku nggak tahu ya, kurang cocok atau dosisnya gimana. Alhamdulillah sambalnya udah jadi. Ini apa tuh namanya, kesukaan kita bersama ya. Jadi memang aku sama suami aku tuh kalau makan sambal tuh memang luar biasa. Tapi ya memang rada antisipasi perut ya, takut sakit perut. Cuman sejauh ini alhamdulillah masih bersahabat. Nah, kita cuci tangan dulu sebentar. Kembaliin bumbu. Oke, terus bandengnya. Bandengnya cuma dua potong, ini cuma seekor. Masih ada bandeng, tadi bandeng presto, sedangkan suami aku dan aku tuh lebih suka bandeng yang biasa. Jadi kalau ini bandeng yang biasa udah yang asin udah habis, baru kita ganti ke bandeng presto. Ini cuma buat makan siang aja. Nanti makan malam goreng lagi lauk yang lainnya. Udah deh. Ini tuh kalau kata suami aku ini tuh makanan mewah banget gitu ya, karena nggak semua daerah tuh bisa ditemuin gitu ya bandeng kayak gini, dan sambal yang sederhana gini biasanya cuma ada di rumah katanya. Oke, kita sambil jalan. Nah, terus sore itu aku udah yang kasihan banget, aku lihat Aisyah karena kok panasnya nggak berhenti, nggak turun-turun gitu ya, terus batuk. Nah itu mulai sebenarnya memang dari hari Jumat dia tuh udah mulai batuk, tapi masih terkontrol gitu ya. Nah itu di hari Minggu, dari Sabtu, tapi parahnya di hari Minggu itu tuh batuknya bener-bener tidak berhenti. Jadi kayak yang nah aku udah mulai takut apakah ini COVID gitu ya, karena memang belum di rapid gitu, kita semua itu belum di rapid. Oke, dilanjutkan lagi. Dan kemarin juga waktu kita ke rumah sakit itu yang pagi itu dari dokter memang nggak ada yang minta untuk rapid dan lain sebagainya, makanya kita juga nggak rapid. Nah akhirnya sore kita itu memutuskan untuk kita ke rumah sakit yang di Bandung, di Santosa ya, rumah sakit Santosa, karena emang kebetulan asuransi suami aku ada di sana gitu. Jadi kita langsung ke sana, dan kebetulan dulu kan lahiran adik di sana, jadi ya mungkin cocok gitu ya. Akhirnya kita ke sana, yang berobat aku sama Aisyah, karena memang tiba-tiba hari Minggu itu yang awalnya aku pagi membaik, sore itu aku drop lagi.
ya ampun itu parah lah. Kayak yang biasa ya kalau menjelang sore itu kalau orang flu kan langsung yang sakit gitu ya, mulai sakit gitu. Akhirnya Aisyah di rongsen karena memang batuknya kok nggak berhenti takutnya ada flek dan lain sebagainya. Terus kalau aku ya cuma dikasih obat aja gitu. Nah alhamdulillah hasilnya Aisyah itu nggak nyampe cuma 15 menit apa ya, terus keluar dan hasilnya memang masih baik-baik aja. Kalaupun ada sesuatu itu karena efek batuk gitu ya, lagi batuk aja. Ya udah akhirnya kita pulang dan itu cukup lama karena kita pakai asuransi, jadi kayak ada verifikasi dokumennya secara online itu rada-rada lama lah, nunggu-nunggu konfirmasi gitu. Terus ngambil obat dan kondisi aku di situ makin parah gitu ya. Jadi tiba-tiba yang awalnya nggak batuk jadi batuk banget dan itu sakit ya, dari tenggorokan itu tuh sakit ketika batuk. Terus tiba-tiba demam lagi, panas lagi. Nah yaudah kita pulang, perjalanan kurang lebih 1 jam ke rumah. Udah pulang itu aku langsung istirahat, minum obat, anak-anak juga udah minum obat semuanya. Alhamdulillahnya besoknya udah mulai membaik gitu. Si Aisyah udah mulai bisa apa ya, bisa berinteraksi lah, nggak yang lemes di kasur doang. Aku juga udah mulai kayak wah kayaknya mulai membaik, tapi masih ada pusing karena bersamaan dengan sakit itu aku itu lagi haid, dan haidnya itu yang parah ya. Itu kan tanggal berapa ya, mau tanggal 10-an lah ya gitu, udah mau ke pertengahan bulan, dan aku itu tuh haid dari tanggal 30, dan itu adalah efek dari KB suntik. Nah mungkin next video aku bakalan sharing tentang pengalaman aku KB suntik, cuman nanti aku akan lihat dulu perkembangannya dalam 3 bulan karena ini aku baru masuk bulan kedua. Jadi di bulan pertama itu aku haid yang hitungannya berminggu-minggu. Nah itu jadi kayak memperparah aku yang lagi sakit. Udah yang aku lagi sakit terus lagi haid, jadi makin ya. Nah efek sakit aku itu cukup lama karena dari hari Senin udah membaik itu sampai dengan sekarang suara aku masih kayak gini, jadi belum benar-benar hilang seraknya gitu ya, seraknya tuh masih ada. Dan kalau batuk masih suka kadang gatal sedikit ya, sedikit tapi hampir nggak pernah lah, jarang banget. Cuman dari hari Minggu kita ke UGD terus dapat obat itu sampai dengan minggu depannya itu bener-bener belum bisa banyak beraktivitas gitu. Jadi karena masih sering yang gampang pusing, terus nanti yang tiba-tiba jadi panas lagi gitu ya, atau batuknya tuh parah gitu. Nah jadi Aisyah juga semingguan dia nggak sekolah gitu ya, nggak daycare, dan kalau adek sih masih beberapa kali diasuh gitu ya, masih terus aja diasuh gitu karena memang kata suami aku kalau kita maksain nih, suami aku juga sibuk ngurusin Aisyah yang sakit, terus aku juga lagi sakit diurusin sama suami, dan aku masih maksa ngurusin adik juga karena adik maunya sama aku aja kan, sama ayahnya ya karena lagi nggak enak badan gitu, jadi ya dia pengennya sama aku terus, pengen digendong atau pengen disusuin gitu. Jadi takutnya kata suami nanti aku malah jadi nggak sembuh-sembuh. Kalau aku nggak sembuh-sembuh ya rumah ini juga bakalan isinya kayak orang sakit terus. Ya udah akhirnya aku nurut. Aku fokus pengobatan ke aku sendiri, aku minum obat, aku tidur cukup gitu ya, dan makan cukup. Anak-anak juga aku usahain obat teratur gitu, dan istirahat. Alhamdulillah anak-anak lebih cepat pulih. Jadi hari Senin itu udah mulai pemulihan, hari Jumat Aisyah tuh udah bener-bener sehat. Jadi dia udah bisa ke daycare lagi gitu ya. Terus aku juga udah mulai ngajar, tapi memang baru setengah hari aku udah pusing gitu ya. Jadi aku abis ngajar, yang siang aku skip, aku tidur gitu. Kemudian yang apa itu namanya, Ade juga dia pemulihannya lebih cepet, tapi memang dia itu tuh pileknya lama gitu ya. Tapi maunya ke badannya dia aktif dan sehat-sehat aja gitu ya. Maksudnya nggak yang jadi lemes, nggak yang kayak gimana. Jadi ya alhamdulillah dapat ujian yang rasanya itu luar biasa gitu ya. Ternyata ketika kita sakit bersamaan di dalam rumah, dan alhamdulillahnya suami aku kuat gitu ya, daya tahannya, dia berkumpul dengan orang-orang yang sakit tapi dia nggak ikutan sakit gitu. Jadi itu bersyukur banget, dan ngerasain betapa seminggu sakit itu tuh kayak yang ternyata kalau sakit tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Sesimpel cuman flu doang. Kan kita ya bisa dibilang kita tuh cuman flu doang kan, nggak ada yang penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Tapi ya subhanallah gitu, memang banyak banget yang
dikangenin gitu. Iya, aku kangen sehat, aku kangen makan banyak, aku kangen bisa kerja gitu ya, aku kangen bisa duduk, aku bisa kangen ya beraktivitas yang nggak bisa dilakuin ketika sakit gitu. Apalagi ngeliat anak-anak sakit itu tuh rasanya nggak tega banget gitu. Jadi apa tuh ya alhamdulillah lah, disyukuri gitu ya. Jadi ini alhamdulillah udah sehat semua, dan ayahnya Aisyah juga masih bertahan, alhamdulillah sehat gitu ya sampai sekarang. Alhamdulillah, makanya berdoa semoga teman-teman semua sehat semuanya gitu ya, apalagi di musim yang sekarang cuacanya sedang sangat-sangat mendukung untuk sakit. Nyamuk ada di mana-mana, semut, serangga-serangga, dan pokoknya binatang-binatang yang dari bawah tanah itu tuh pada keluar semua gitu ya. Ya pertanda memang ya cuacanya juga lagi kurang bagus gitu. Jadi jaga kesehatan selalu. Sekarang ini aku lagi nunggu Aisyah sama ayahnya pulang. Jadi sambil nunggu aku mau sholat, terus ngelanjutin kerjaan dikit lagi, masih ada kerjaan gitu. Oke, baiklah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.